Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuna Paulia Azahra dari Prodi Usaha Wisata semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan visi misi, tata laksana, dan struktur organisasi dari Partai Gerindra, kemudian Provinsi Jawa Barat, dan Panorama Tour. Yang pertama, ada visi dari Partai Gerindra, yaitu menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya, dan berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi. Lalu selanjutnya ada misi. Yang pertama, mempertahankan kedaulatan dan tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri. Yang ketiga, membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Lalu selanjutnya ada tata laksana Partai Gerindra. Yang pertama, membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur. Kedua, melaksanakan ekonomi kerakyatan. Tiga, membangun kedaulatan pangan dan energi, serta pengaman sumber daya air. Keempat, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya, serta olahraga. Kelima, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup. Yang keenam, membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif. Berikut adalah struktur organisasi dari Partai Gerindra. Lalu selanjutnya yang kedua, ada provinsi dari Jawa Barat. Visinya adalah terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif, dan nilai inovatif. Lalu selanjutnya ada misi. Yang pertama, membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai peradaban. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada tata laksana yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi gencar mewujudkan visi misi Gubernur Jawa Barat tahun 2018-2023 dengan fokus mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dan desa wisata sebagai lokomotif pembangunan. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan penataan alun-alun Kota Cimahi pada tahun anggaran 2023. Penataan alun-alun Kota Cimahi telah dirumuskan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam proyek strategis 2018 sampai 2023, mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan di kabupaten atau kota guna mewujudkan tagline Jabar Juara. Di antaranya yaitu pembangunan alun-alun di 27 kabupaten atau kota. Berikut adalah struktur organisasi dari Provinsi Jawa Barat. Lalu selanjutnya ada Panorama Tour. Panorama Tour memiliki visi yaitu menjadikan dunia milik panorama. Lalu selanjutnya Panorama memiliki misi, yaitu yang pertama, menjadi kelompok perusahaan terintegrasi yang bergerak pada bidang pariwisata, transportasi, hospitality, dan bisnis terkait lainnya. Yang kedua, dengan handal dan sepenuh hati memberikan pengalaman-pengalaman unik yang menyenangkan melalui layanan inovatif dan prima. Yang ketiga, memberikan kepuasan para pemangku kepentingan seperti pelanggan, rekanan, karyawan, pemilik perusahaan, dan lingkungan dengan pertumbuhan dan manfaat yang berkelanjutan.
Lalu selanjutnya, tata laksana dari Panorama yaitu Panorama Go, menawarkan investasi yang lebih ekonomis dengan membeli lisensi Panorama Go. License mendapatkan sistem yang terintegrasi untuk penyediaan berbagai komponen kebutuhan wisata seperti tiket pesawat, pemesanan kamar hotel, transportasi, dan penjualan paket tour yang tentunya merupakan keunggulan dari Panorama Go sebagai offline outlet. Selain itu, Panorama Go turut membantu pelanggan yang membutuhkan informasi dan saran dalam memilih destinasi wisata dengan pelatihan karyawan secara profesional yang mengutamakan service excellence. Sebagai pelengkap, Panorama Go memiliki kelebihan berupa rasa aman bagi pelanggan dalam bertransaksi secara langsung, khususnya transaksi dengan nominal besar tanpa khawatir terjadinya kesalahan pembayaran. Berikut adalah struktur organisasi dari Panorama. Sekian dari saya, Yuna Paulia Zahra. Saya ucapkan terima kasih.